This is the Learner Podcast for the Truth and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zuhairi dan Pak Hayanul Haq dalam The Learner Podcast for the Truth and Justice. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup ramai diperbincangkan di negeri kita ini terkait dengan masa depan dan kualitas demokrasi kita di negeri ini. Kalau kita buka kanal YouTube, TV, nonton TV, sudah isu ini sudah ramai diperbincangkan terkait dengan presidential threshold ini. Tapi tidak ada salahnya kita mendapatkan insight dari Pak Haq karena beliau ini menekuni dan mengajar filsafat dan teori hukum di program-program S3 di berbagai universitas di Indonesia. Bagaimana kabar hari ini Pak Haq? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Tetap semangat. Semangat. Kira-kira menurut Pak Haq sendiri, bagaimana pandangannya? Apa sih esensi presidential threshold ini dalam demokrasi? Ya. Baik, terima kasih Zuhairi. Satu hal yang perlu kita cermati dalam konteks presidential threshold in demokrasi. Sebetulnya ini dua terminologi yang bertentangan, yang sebetulnya tidak saling menguatkan. Karena demokrasi itu, esensinya itu adalah memberikan ruang atau memberikan kedaulatan itu kepada rakyat. Ya, demos dan kratos itu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi rakyat yang menentukan ya, siapa yang ingin dia pilih sebagai pemimpinnya di dalam mengantarkan dan mengawal tujuan-tujuan kehidupan bersamanya. Nah, namun ketika kita menyaksikan ya, presidential threshold ini kan sebetulnya mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 222 itu memberikan ruang kepada partai ya yang memiliki suara setidak-tidaknya 20% untuk mengajukan calon. Di sini sebetulnya kalau kita lihat sudah ada pereduksian. Ya, jadi antara konsep presidential threshold dengan demokrasi ini sebetulnya sebuah atau terminologi yang tidak bisa saling menguatkan. Karena presidential threshold itu memberikan ruang yang sangat besar terhadap partai-partai yang dominan dalam menentukan ya siapa yang menjadi national leadership kita. Padahal kalau kita lihat di sini itu ada perbedaan ya. Ketika orang itu memilih ya wakil-wakilnya di parlemen, itu kan tujuannya memilih partai dia. Ketika memilih partai itu dijadikan dasar lalu direduksi untuk menjadi dasar dalam memilih presiden. Sebetulnya di sini sudah ada pembelokan. Nah, oleh karena itu dalam dari sisi etis ini sebetulnya tidak koheren, tidak relevan ya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk memilih partai. Lalu suaranya itu dibelokkan menjadi pemilihan presiden. Padahal tujuan memilih partai dengan tujuan memilih national leadership ya itu berbeda itu. Kalau memilih partai kan dia mengacu pada pilihan ya atau mengacu pada kepentingan dan tujuan partai. Sedangkan memilih pemimpin Indonesia itu bukan lagi dalam konteks kepartean, tapi dalam konteks kenegaraan. Memilih orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam mewujudkan tujuan-tujuan fundamental. Kenapa saya katakan fundamental? Karena tujuan itu ada tertera di dalam konstitusi, khususnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, maka dibentuklah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi. Ini adalah tujuan-tujuan fundamental. Hanya orang-orang yang memiliki kecakapan, yang memiliki kapabilitas, yang memiliki kemampuan, yang bisa ya mengemban amanah untuk mewujudkan tujuan-tujuan fundamental tersebut. Nah, siapa yang menentukan itu harus seluruh rakyat Indonesia.
ya, yang menyerahkan seluruh hak kedaulatannya dia itu kepada orang yang dia percayakan, bukan kepada partai yang dia pilih. Itu berbeda. Nah, oleh karenanya di dalam konteks ini esensinya presidential threshold itu sebetulnya metode yang ditujukan untuk yang mereduksi tadi. Tujuannya bukan mengefisiensikan, tapi malah merenggut hak-hak fundamental rakyat tadi. Kenapa saya katakan fundamental? Karena hak untuk memilih dan dipilih itu bagian dari eksistensinya setiap citizen, setiap individu. Ya, tidak bisa direnggut atau tidak bisa diberikan dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Ini hakikat, ya, hak itu yang melekat. Kalau kita mengacu kepada sejarah hak gitu. Ini kan kita bicara esensi. Pada mulanya sebetulnya hak untuk memilih dan dipilih itu tidak ada. Citizenship itu, atau warga negara itu tidak memiliki hak apapun pada masa monarki. Kalau kita lihat transformasi, ya, dari republik sebelum itu ke era monarki, pada masa-masa yang silam, ya, di dalam paham atau di dalam era monarki absolut itu, kekuasaan raja itu sangat dominan. Dia tidak memberikan hak kepada setiap warga, setiap rakyat, karena semua hak-hak yang dimiliki oleh rakyat itu sebetulnya tidak diatur di dalam tidak ada di dalam konteks monarki. Semuanya itu milik raja. Ya, bahkan hasil pikiran manusia itu juga milik raja, karena dianggap raja itu wakil Tuhan di muka bumi. Lalu ini menimbulkan penyimpangan terhadap logika dan atau kesadaran, ya, akal sehat dari orang-orang yang berpikir pada masa Renaissance itu. Nah, jadi ini saya kembali mengilustrasikan sejarah hak tadi. Pada era Renaissance itu, di mana monarki absolut itu sangat berkuasa, sangat kuat, itu hak atas properti itu tidak dimiliki oleh manusia, apalagi hak untuk bersuara. Karena raja itu diangkat oleh Tuhan katanya, bukan dipilih oleh rakyat. Itu paham yang berkembang pada masa itu. Lalu kalau kita lihat di dalam tulisan sejarah intellectual property in Renaissance era, ini hanya sebagai perbandingan. Saya memvisualisasikan tentang sejarah tumbuhnya hak itu, munculnya hak itu. Pada masa Renaissance, ya, di dalam tulisannya Karl Hess itu diilustrasikan masyarakat itu tidak punya hak apapun. Bahkan hasil pikirannya dia itu bukan milik dia, milik raja. Bahkan jiwanya dia juga itu milik sang penguasa pada saat itu. Nah, disitulah betapa mencekamnya kehidupan pada masa yang silam itu. Sampai akhirnya tumbuh pemikiran-pemikiran yang memberikan ruang terhadap hak-hak individu tadi. Nah, salah satu tulisan yang paling fundamental itu adalah karya John Locke yang menulis di dalam bukunya Second Treatise. Kalau kita lihat di dalam paragraf 27 sampai paragraf 32 dalam karyanya John Locke itu, dia konstruksikan, ya, bahwa hak yang dimiliki oleh manusia itu adalah hak kodrati. Jadi setiap manusia itu memiliki hak untuk mengembangkan potensi dirinya, ya, menentukan nasib dirinya sendiri. Jadi self-determinant itu. Dan dia juga di dalam konteks kebersamaan, dalam konteks kebernegaraan, dia juga memiliki hak yang sama, berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih. Nah, ini di sini mulanya itu. Dan itu menurut John Locke, hak tersebut adalah hak yang berasal dari Tuhan, karena proses penciptaannya itu langsung dari Tuhan yang melekatkan potensi dalam diri sang yang diciptakan tadi. Orang yang diciptakan itu melekat di dalamnya itu potensi yang dimilikinya. Nah, dia berhak untuk menentukannya, termasuk juga menentukan nasibnya sendiri. Nah, hak itu tidak bisa diberikan dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk oleh raja sekalipun. Nah, disinilah ilustrasi esensinya itu.
bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk di dalam hal ini hak memilih dan hak dipilih itu juga bagian di dalam hak kodrati tadi. Nah, sehingga ketika hak kodrati itu muncul, ini diberikan pengakuan, endorsement, ya, di-endorse, diberikan dukungan oleh publik bahwa hak inilah yang benar, yang dimiliki oleh setiap orang, ya, yang langsung turun dari Tuhan, bukan dari raja. Ini perjuangan ini dalam sejarah hak tadi. Nah, oleh karena itu, ketika hak ini muncul sebagai kekuatan yang melekat dalam diri setiap individu, itu ternyata di dalam perkembangannya ini dikooptasi. Ya, kalau kita lihat seperti misalnya di dalam konteks hak berdemokrasi tadi. Kan ini hak setiap individu ini harusnya menentukan siapa yang ingin dia pilih untuk mengawal kepentingan dan mengawal tujuan-tujuan hidup bersamanya. Tetapi ini direduksi oleh sistem yang merumuskan presidensial threshold. Jadi sebetulnya pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017, ya, nomor 7 tahun 2017 itu sebetulnya merupakan pereduksian secara sistematis terhadap hak-hak fundamental warga tadi. Nah, inilah yang saya lihat ada kekeliruan epistemologis di situ. Ya. Karena dia melakukan pengkooptasian terhadap suara rakyat tadi untuk menentukan arah negara tadi. Ya, dalam hal ini adalah partai yang dominan tadi. Nah, saya pernah mengilustrasikan ada danger inner logic, ya, di dalam demokrasi. Jadi danger inner ini yang saya, ada logika internal yang berbahaya di dalam demokrasi itu sendiri. Itu terjadi apabila demokrasi, prinsip-prinsip dalam demokrasi itu disimpangi, atau prinsip-prinsip dalam demokrasi itu direduksi atau didistorsi. Nah, sehingga itulah yang menjadi, ketika hak itu ditujukan untuk memberikan perlindungan, pada awalnya diberikan perlindungan, dimunculkan, diakui untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ya, di dalam dirinya itu dia berhak untuk memilih dan dipilih, untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Tetapi hak itu ketika diakui oleh publik, ternyata ini dikooptasi oleh kapitalis tadi, oligar misalnya, atau dikooptasi oleh partai yang dominan tadi, yang sudah terkontaminasi misalnya sama oligar. Ini yang menjadi persoalan, ya, atau karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan yang sebetulnya sejatinya itu tidak diketahui, ya, tidak direstui atau tidak dimaklumi sama, tidak diketahui oleh orang yang memiliki suara tadi. Nah, di sini ketika itu, ya, aneh kan kalau sebetulnya hak individu yang seharusnya muncul, ya, memberikan perlindungan terhadap hak dasar tadi, ketika dikooptasi oleh partai tadi, lalu partai ini menjadi dominan melakukan pengancaman terhadap hak-hak individu tadi, menghilangkan hak-hak kodrati yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini ya yang saya sebut sebagai danger inner logic di dalam demokrasi itu. Artinya di sini kualitas demokrasi kita itu semakin memburuk ketika sudah ada pereduksian. Contohnya itu presidensial threshold ini ketika melakukan reduksi terhadap hak-hak fundamental tadi. Maka masa depan demokrasi ini juga sebetulnya suram. Ya, kalau kita melihat tulisannya Karl Popper misalnya menyinggung tentang demokrasi paradoks itu. Ya, ketika demokrasi itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya gitu, itu hanya akan menimbulkan tirani katanya. Ini persoalan fundamental yang kita bicara tentang keberlanjutan, tentang sustainabilitas kehidupan bersama di negeri ini. Jadi oleh karena itu, untuk menghindari danger inner logic dalam demokrasi itu, maka demokrasi itu harus, kedaulatan rakyat itu harus dikembalikan kepada rakyat itu lagi. Dengan
menggunakan cara-cara yang elegan, yang memberikan ruang di dalam pemurnian, pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia. Itu esensi yang saya sampaikan tentang parliament threshold in demokrasi yang Anda tanyakan. Presidential threshold. Presidential threshold in demokrasi tadi. Baik, kira-kira apa dibenarkan secara filosofis, etik, logik dan hukum presidential threshold ini dalam demokrasi? Sudah saya sebetulnya elaborasi tadi pertama. Tadi saya katakan bahwa secara filosofis itu presidential threshold ini merupakan prediksi hak. Kenapa? Dia merenggut hak-hak dasar, hak-hak kodrati yang dimiliki oleh manusia itu. Setiap manusia itu ya memiliki hak itu. Karena dan itu juga dilindungi oleh konstitusi. Ya, di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 itu jelas dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ya kan? Ini tidak bisa dibantarkan. Itu konstitusi yang sehingga kalau kedaulatan itu ada di tangan rakyat, seharusnya ya peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harusnya mewujudkan, memvisualisasikan bahwa kedaulatan itu benar-benar di tangan rakyat, bukan kedaulatan itu direduksi ke dalam bentuk presidential threshold tadi. Ya, sehingga dalam konteks ini saya katakan presidential threshold itu secara filosofis ya. Kita melihat kalau kita bicara tentang filosofi itu setidaknya kita menggunakan 3 elemen di dalam filosofi itu. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam berbagai perkuliahan itu. Kalau kita katakan filosofi dari mana? Dari aspek filosofi ya tentang presiden itu kita bisa pertama merefer kepada ontologinya, hakikat dari apa itu presidential threshold dalam demokrasi tadi. Nah, tadi saya sudah katakan hakikatnya itu adalah hak dasar yang direduksi ke dalam presidential threshold. Jadi secara ontologis itu dia sudah menghilangkan hakikat kedaulatan rakyat tadi yang berada di tangan rakyat tadi. Itu secara filosofis itu. Bahwa hak dasar itu adalah hak yang dimiliki langsung oleh manusia dari Tuhannya untuk menentukan nasibnya sendiri. Memilih dan untuk dipilih menjadi hak yang dilindungi oleh konstitusi. Itu satu. Kemudian secara epistemologis, itu kan kita mengacu ketika kita bicara filosofi selalu ada ontologi, epistemologis dan aksiologis. Nah, secara epistemologis, cara-cara yang digunakan ya, untuk melakukan perwujudan terhadap kedaulatan rakyat itu sebetulnya bertentangan. Kalau dia memang menghendak bahwa memuliakan hak rakyat, hak kodrati tadi, bahwa rakyat memiliki kedaulatan di sana, mestinya dia tidak melakukan pereduksian tadi. Tapi cara yang dia lakukan, ini kan epistemologi itu berkaitan dengan cara. Dia menetapkan presidential threshold di dalam penentuan leadership, national leadership tadi. Ini yang menjadi problem. Ya, secara epistemologis sebetulnya dia melakukan kesalahan. Para pembentuk undang-undang ketika merumuskan itu telah merenggut ya substansi dari hak kodrati tadi, hak dasar. Ya, di mana hak memilih dan dipilih itu adalah hak dari setiap orang. Sekalipun kita bicara untuk satu orang, tetap dia harus dipertanggungjawabkan oleh konstitusi. Sama haknya itu. Oleh karena itu, memberlakukan peraturan atau Undang-Undang Pemilu pasal 222 itu sebetulnya bukan saja kesalahan epistemik tadi, tapi juga kesalahan ontologis tadi. Dia tidak memahami hakikat dari hak dasar tadi, hak kodrati tadi. Apalagi kita lihat secara epistemik dengan menggunakan 20% tadi, ya, untuk menetapkan memberikan hak kepada pemilik partai pemilik suara tadi untuk menentukan calon. Nah, artinya ya epistemologi yang dia terapkan atau cara-cara yang dia gunakan itu ya sebetulnya sudah merenggut substansi ya, yang
tujuannya kita itu adalah memuliakan hak-hak dasar tadi. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, secara aksiologis ya, ini kan berbeda. Tadi saya sudah katakan tujuan ya ketika kita bernegara itu, tujuannya itu kan ada tertera di dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang saya sebutkan tadi, dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi. Itu tujuan bernegara. Ya, di mana rakyat itu memiliki hak untuk mendukung tujuan ya, bernegara, memilih orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam mewujudkan itu. Sementara ya, partai ini punya tujuan yang sesuai dengan kepentingan partai, sehingga ada petugas partai dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa diberikan ruang ya, seharusnya ya terminologi seperti itu harusnya tidak muncul di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Yang kita harus perjuangkan itu adalah mendorong setiap orang yang memiliki kapabilitas, ya, memiliki kemampuan, memiliki integritas, ya, untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertera di dalam undang-undang tadi. Bukan memberikan ruang yang lebih dominan kepada partai-partai yang memilih sang national leadership tadi, ya, orang yang duduk di dalam kepemimpinan nasional tadi. Bukan hanya pemilik massa yang banyak saja. Bukan, itu berbeda, ya, berbeda. Kita bicara tentang pemilihan ya untuk partai dengan pemilihan orang yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional itu. Ya kan? Saya katakan kalau partai ini kan punya kepentingan sendiri, ya, ya. Kepentingan sendiri. Sehingga ini diragukan sebetulnya kalau misalnya pilihan-pilihannya dia itu murni ya dalam mewujudkan apa yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Begitu banyak partai-partai itu ya punya ideologi, punya visi sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu ini juga seharusnya menjadi kontrol bagi publik ya, bahwa masyarakat harus melakukan pengecekan kembali apakah partai ini memang benar-benar bertujuan untuk mendukung apa yang menjadi tujuan fundamental kita bersama sebagaimana yang kita tetapkan di dalam konstitusi tadi. Jadi dalam pandangan saya seharusnya kalau kita bicara tentang aksiologis tujuan itu mestinya para pembentuk atau pembentuk undang-undang itu harusnya membuat rumusan yang koheren ya dengan apa yang menjadi tujuan setiap orang di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagaimana yang kita tetapkan di dalam konstitusi tadi. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.